Bocah kelas 6 SD berinisial As, 12 tahun, ditemukan tewas di rumahnya sendiri di Kampung Warung Tiwu, RT Februari 16, Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, pada Selasa sore, 3 Maret 2026. Mayatnya tergeletak di lantai 2 dengan luka sayatan benda tajam sebanyak 4 di leher dan punggung, dikelilingi darah bersimbah, serta ponsel korban hilang. Polisi menyimpulkan kasus ini sebagai pembunuhan setelah menangkap terduga pelaku MZ, 28 tahun, kakak tiri korban, di Cianjur kurang dari 24 jam. Penemuan jenazah pertama kali dilakukan ibu korban, SS, saat pulang dari mengajar di madrasah. Biasanya As menyambutnya dengan bersembunyi di bawah tangga. Tapi kali ini suasana janggal karena ember kamar mandi tertutup dan kasur di lantai 2 terbalik dengan ceceran darah. SS segera melaporkan ke warga, RT, RW, hingga Polsek Cipatat, yang kemudian mengolah TKP bersama tim Inafis. Kapolres Cimahi, AKBP Niko Nurala Adi Putra, mengonfirmasi penangkapan MZ yang melarikan diri membawa ponsel korban sebagai barang bukti. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan yang menggemparkan warga, dengan jenazah As dibawa ke RS Sartika Asih untuk autopsi. Kapolsek Cipatat, Kompol Iwan Setiawan, menegaskan kuat dugaan tindak pidana kekerasan terjadi di dalam rumah korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak meninggal di Cipatat. Baik, jadi perlu kami sampaikan bahwa benar bahwa tanggal 3 kemarin tepatnya, itu hari Selasa, bahwa ditemukan oleh saksi, yaitu adalah orang tua korban sendiri, di mana di rumahnya di daerah Kampung Warung Tiwu di Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, bahwa saudara Asa, inisial 12 tahun, kelas 6 SD, ditemukan meninggal dunia di lantai 2 dengan kondisi yang tertutup kasur. Kemudian pada saat ibunya melakukan ngecek, kasur dibuka, ternyata ditemukan bahwa anaknya atau saudara Asa ini sudah meninggal dunia dengan kondisi bersimbah darah. Kemudian dari kondisi tersebut, akhirnya kami meluncurkan Inafis, identifikasi, dan juga anggota kami untuk melakukan olah TKP awal. Dan memang benar ditemukan ada beberapa luka awal yang tentunya hari ini kita melajukan untuk otopsi. Yang sudah nampak terlihat ada luka terbuka di daerah leher karena ada bekas gorokan, kemudian juga ada luka tusukan di belakang, kemudian juga ada luka sayatan di bagian pergelangan tangan atau di urat nadi. Kemudian kita lakukan full bucket di lokasi dan alhamdulillah kurun waktu 1x24 jam Satreskrim Polres Cimahi bersama dengan anggota dari Polsek Cipatat melakukan penangkapan terhadap saudara MZ 28 tahun yang mana adalah kakak tiri daripada korban, diamankan di lokasi yang tidak jauh dari TKP, tapi pelaku sempat pulang ke Cianjur karena memang tinggalnya di daerah Cianjur. Kemudian dengan upaya akhirnya diamankan dan sampai saat ini masih dilakukan upaya pemeriksaan lebih lanjut dan juga pengumpulan barang bukti yang ada. Tapi yang pasti bahwa ini adalah pelaku tunggal yang sampai saat ini masih kami dalami dulu untuk motifnya dan yang bersangkutan masih dalam proses pemeriksaan. Pelaku ini siapa? Pelaku ini kakak tirinya daripada korban. Jadi pada saat itu memang korban ini, pelaku ini sudah menikah, tinggal di Cianjur. Pada saat kemarin sengaja datang ke sini untuk bertemu dengan orang tuanya. Bahwa pada saat dia datang ke rumah, kemudian orang tuanya sedang dalam kondisi tidak ada dan ada korban. Akhirnya pelaku sempat ke belakang. Jadi rumah korban itu di belakang itu ada bekas bangunan lama. Di situ dia masuk ada parang dan akhirnya langsung seperti disampaikan dilukailah korban dengan beberapa luka yang sesuai persesuaiannya dengan keterangan daripada pelaku. Digorok dulu lehernya, kemudian ditusuk bagian belakang 2 dan juga pergelangan tangan itu di sayap. Kemarin ke Cianjur itu melarikan diri atau seperti apa? Itu nanti kita masih dalami, tapi yang pasti yang bersangkutan sempat berangkat ke Cianjur. Setelah kejadian? Setelah kejadian mereka sempat berangkat ke Cianjur. Memang kalau di TKP ada yang barang yang hilang apa? Ada barang yang hilang, ada barang yang hilang milik korban yang sampai saat ini masih kita lakukan pencarian. Memang ada yang melihat pelaku ke rumah? Ada beberapa saksi, persesuaian dari keterangan saksi tetangganya yang melihat bahwa memang pelaku masuk ke dalam rumah dan itu adalah saksi yang tahu sekali kondisi di sekitar situ. Kalau pelaku ini kakak korban, Bang? Kakak tiri. Kakak.
Dari apa? Dari beda Ibu, bapak dari atau ibu yang sama. Dari ibu yang sama ya? Dari ibu yang sama. Ibu yang sama. Dari ibu yang sama. Kalau kejadiannya berarti jam berapa? Ditemukan jam 16.00, kalau kejadiannya kurang lebih siang hari. Jadi siang hari waktunya dia lupa, tapi yang pasti dia ingat itu sebelum azan duhur. Jadi pada saat dia lukai, kemudian si kasur itu langsung ditutupkan ke si korban. Ibunya yang datang pada saat itu merasa aneh, kenapa kondisi rumah acak-acakan. Pada saat dia naik ke atas, ternyata tahu kenapa kok kasur seperti naik gitu. Berarti ada barang di bawahnya. Setelah dibuka ternyata Asa atau korban atau anak daripada saksi, daripada si ibu ini yang ditemui udah bersimbah darah. Bang, kalau dari hasil olah TKP ada perlawanan nggak dari korban ini, Bang? Apa langsung dia hajar gitu? Saat ini ya tentunya pasti ada perlawanan awalnya. Tapi kalau kita lihat dari perkenaan di tubuh pelaku, tidak ada luka sama sekali di tubuh pelaku. Sehingga tentunya itu masih sangat dini dan tentu kita masih lakukan pendalaman terkait dengan masalah hal-hal lain seperti motif dan sebagainya. Oke, siap. Bang, ancaman. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bocah kelas 6 SD berinisial AS, 12 tahun, ditemukan tewas di rumahnya sendiri di Kampung Warung Tiwu, RT Februari 16, Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, pada Selasa sore, 3 Maret 2026. Mayatnya tergeletak di lantai 2 dengan luka sayatan benda tajam sebanyak 4 di leher dan punggung, dikelilingi darah bersimbah, serta ponsel korban hilang. Polisi menyimpulkan kasus ini sebagai pembunuhan setelah menangkap terduga pelaku MZ, 28 tahun, kakak tiri korban, di Cianjur kurang dari 24 jam. Penemuan jenazah pertama kali dilakukan ibu korban, SS, saat pulang dari mengajar di madrasah. Biasanya As menyambutnya dengan bersembunyi di bawah tangga. Tapi kali ini suasana janggal karena ember kamar mandi tertutup dan kasur di lantai 2 terbalik dengan ceceran darah. SS segera melaporkan ke warga, RT, RW, hingga Polsek Cipatat, yang kemudian mengolah TKP bersama tim Inafis, Kapolres Cimahi, AKBP Niko Nurala Adiputra, mengonfirmasi penangkapan MZ yang melarikan diri membawa ponsel korban sebagai barang bukti. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan yang menggemparkan warga, dengan jenazah As dibawa ke RS Sartika Asih untuk autopsi. Kapolsek Cipatat, Kompol Iwan Setiawan, menegaskan kuat dugaan tindak pidana kekerasan terjadi di dalam rumah korban. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.